Halo sahabat Mambruk, kembali lagi dengan saya Alfredus Dumupang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pengetahuan ya. Sebetulnya bukan pengetahuan, ini hanya sedikit berbagi saja. Bahwa saya baru saja menyelesaikan membaca sebuah buku yang tebalnya sekitar 290 halaman. Nah, buku ini sangat bermanfaat menurut saya bagi teman-teman yang nanti menggeluti atau menekuni di bagian jurusan teknik informatika, kemudian sistem informasi, manajemen informatika, atau yang dari teknik komputer ya. Teman-teman sendiri yang dari jurusan-jurusan itu, saya sarankan untuk membaca buku ini. Nah, terus buku ini apa? Buku ini adalah rekayasa perangkat lunak ya, yang terstruktur dan berorientasi objek. Nah, ini judulnya. Kemudian pengarangnya adalah Rosa A.S. dan M. Salahuddin. Buku ini menurut saya sudah cukup bagus untuk teman-teman yang dari jurusan komputer untuk membacanya, karena apa? Pembahasan dari buku ini akan menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa teman-teman itu di akhir tugas akhir, terutama teman-teman yang dari jurusan komputer tadi ya, itu di tugas akhir teman-teman akan mengerjakan sebuah proyek yang terstruktur, kemudian proyek yang dikerjakan melalui analisis atau mungkin melalui metode-metode. Nah, metode-metode atau analisis yang teman-teman akan mengerjakan dari sebuah sistem di tugas akhir itu tentu tidak terlepas dari materi-materi atau pembahasan-pembahasan yang dituliskan dalam buku ini. Nah, lalu buku ini sudah membahas tentang bagaimana kita mengerjakan sebuah proyek itu melalui analisis dan desain sistem yang pemrogramannya berorientasi objek. Kemudian di dalam buku ini juga nanti teman-teman akan mendapatkan bagaimana menyusun sebuah tabel dari basis datanya, lalu analisis desain sistem dari dalam bentuk berorientasi objek yang dimana dengan menggunakan DFD atau DFD itu data flow diagram. Kemudian teman-teman juga nanti akan mendapatkan studi-studi kasus yang mungkin digunakan dengan pemodelan UML. UML itu Unified Modeling Language. Jadi setelah teman-teman membaca buku ini, teman-teman akan cukup paham betul ya. Karena dulu saya setelah tugas akhir saya di S1 itu saya juga mengerjakan sebuah proyek ya, sebuah aplikasi yang disertai dengan skripsi saya. Saya juga mengerjakan dengan metode-metode atau metode-metode yang memang sudah diwajibkan sebagai seorang orang komputer untuk mengerjakan sebuah proyek. Itu mau tidak mau ya harus memahami itu. Saya sarankan teman-teman untuk memiliki buku ini, supaya dengan buku yang ini teman-teman setelah membacanya teman-teman bisa mengetahui lalu bisa mengerjakan sebuah proyek itu. Terus buku ini pembahasannya apa saja, meliputi pembahasannya apa saja begitu. Pembahasannya itu yang pertama teman-teman akan mempelajari tentang analisis dan desain sistem. Kemudian yang kedua adalah SDLC ya. SDLC itu Software Development Life Cycle. Lalu kemudian basis data. Lalu berikutnya teman-teman akan mempelajari tentang pemrograman terstruktur, kemudian pemrograman berorientasi objek, lalu analisis dan desain berorientasi objek, juga tentang pemodelan dan UML itu ya Unified Modeling Language yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu studi-studi kasusnya, ini dalam buku ini memang sudah cukup lengkap, teman-teman bisa melihat lalu bisa mempraktekannya. Lalu perancangan pola dari sistem yang berorientasi objek itu sendiri, nah ini dalam buku ini sudah cukup lengkap. Teman-teman tinggal membacanya lalu pahami. Setelah memahami, tinggal teman-teman praktekkan atau tuangkan pada proyek dari sistem yang teman-teman akan kerjakan kemudian atau nanti, atau yang mungkin teman-teman yang sekarang lagi kerjakan. Saya rasa buku ini sudah cukup lengkap, teman-teman tinggal membacanya. Terus untuk dapat buku ini di mana? Untuk buku ini saya rasa di toko buku sudah ada, atau mungkin di online shop. Teman-teman ingin mau membelinya, teman-teman bisa membelinya di sana. Jadi itu saran dari saya.
barangkali ini untuk bermanfaat untuk teman-teman semua, tidak semua sebetulnya. Ini untuk teman-teman yang tekuni atau sedang geluti di bagian jurusan-jurusan komputer yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu informatika, kemudian sistem informasi, manajemen informatika atau teknik komputer. Buku ini saya sarankan untuk teman-teman bisa membacanya supaya teman-teman bisa mengerti dan mengetahui tentang bagaimana proses dari rekayasa perangkat lunak itu seperti apa, sehingga metode-metodenya sudah ada dalam sini. Teman-teman tinggal belajar, pahami, dan langsung praktek. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. The glow, trying to protect your soul.